Pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun ini dipastikan mendapat jatah 500 kuota calon pegawai negeri sipil. Satuan Polisi Pamung Praja bagian pemadam kebakaran melakukan pelatihan simulasi di halaman kantor Bupati Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Sabtu 29 Juni 2024. Bersama saya Romana Agnesia Permase, inilah info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun ini dipastikan mendapatkan jatah 500 kuota calon pegawai negeri sipil. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Bovendigul Hengki Yaluo saat menyerahkan SK P3K Tenaga Kesehatan. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo dalam arahannya saat menyerahkan SK P3K Tenaga Kesehatan di aula kantor Bupati menyinggung terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Bovendigul. Menurutnya, tahun ini pemerintah daerah Bovendigul mendapatkan jatah kuota penerimaan 500 calon pegawai negeri sipil untuk formasi 2024. Adanya formasi CPNS tersebut, Bupati mengajak putra-putri asli daerah, termasuk masyarakat Nusantara yang lahir besar di Bovendigul, agar mempersiapkan diri dan berkas CPNS-nya untuk melamar pada formasi CPNS tahun ini. Kepada semua penerima SK hari ini, saya mengucapkan selamat kepada saudara sekalian yang baru diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selamat melaksanakan tugas dan menjalankan dengan baik, lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saya punya pekerjaan masih 2 lagi. Setelah ini K2 bulan depan itu sudah pasti kita berikan SK kepada saudara-saudara yang diangkat kepada 500 orang. Selanjutnya kami juga ada dapat kuota 500 untuk tahun 2024. Jadi saudara-saudara yang telah komunikasikan di media-media di grup Bovendigul, hari ini saya sampaikan ada kesempatan dan saya akan memberikan ruang kepada 5 suku besar menjadi teman kita selama ini, termasuk Nusantara yang banyak. Selain itu, melalui penyerahan SK P3K Tenaga Kesehatan, Bupati menyebutkan pegawai pemerintah yang menerima SK ini penempatannya dengan perjanjian kerja selama 5 tahun. Diharapkan tenaga P3K mampu bertanggung jawab dan dapat melayani masyarakat secara profesional di tempat di mana mereka bertugas. Selain itu, dirinya juga menyinggung terkait penyerahan SK bagi K2 yang sudah melengkapi berkas tersebut. Dipastikan bulan depan akan menerima sesuai dengan kuota yang sudah ada, sehingga diharapkan bagi K2 segera menyelesaikan pemberkasan yang diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Sementara itu, mendengar adanya kuota 500 calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, para pencari kerja meminta kuota CPNS tahun ini diberikan 100% untuk orang asli Papua. Mendengar adanya informasi penerimaan 500 calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Bovendigul, para pencari kerja mendatangi pemerintah daerah untuk meminta kebijakan terkait penerimaan CPNS tersebut. Mereka meminta untuk kuota CPNS tahun ini diberikan 100% kepada masyarakat orang asli Papua Bovendigul. Salah satu peserta pencari kerja, Septinus Ambokai, meminta agar pemerintah daerah harus serius melihat persoalan yang terjadi dan dialami putra-putri asli Bovendigul, karena pada formasi tahun 2018 lalu dinilai terjadi banyak kejanggalan. Dicontohkannya, kuota CPNS yang sudah ditentukan untuk UAP 80% dan non-Papua 20%. Namun kenyataannya berbanding terbalik, di mana UAP 30% dan non-Papua 70%. Hal ini tentu menimbulkan gesekan di antara masyarakat UAP dan Nusantara. Untuk itu, dirinya meminta agar kuota CPNS formasi 2024 diberikan 100% kepada putra-putri asli Papua Bovendigul dari kelima suku yang ada. Sepintas Bupati sudah sampaikan. Saya sampaikan ulang lagi supaya nanti saya minta ada Bupati ngomong mungkin merasa di mana dia bisa ngomong supaya kami juga bisa informasi dengan pembicaraan yang jelas begitu.
Kalau CPNS sudah ada formasinya 100% orang Papua, itu yang saya mau begitu. Harus saya juga kalau mau ke Pak Bupati kalau bisa 100% orang Papua. 100% begitu. Kemurahan hati bukan kita tidak mau dengan saudara-saudara, tidak, kita mau. Kita tetap hidup berdampingan, tapi kalau bisa yang sekarang kasih kesempatan dulu pada kita. Terus yang berikut, harus ada pendataan. Semua pemuda yang lulus kuliah harus ada pendataan. Kira-kira mungkin lewat forum ini kamu bisa datang. Bisa. Begitu. Bisa. Kamu data, yang sudah selesai itu didata, baru dikasih ke pemerintah. Sementara itu menanggapi aspirasi dari pencari kerja tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Wiwaron menyebutkan dirinya akan meneruskan aspirasi tersebut kepada kepala daerah dengan meminta kuota tahun ini diberikan 100% kepada pencari kerja OAP. Menurutnya hal ini bukan serta-merta masyarakat OAP tidak mau hidup berdampingan dengan masyarakat Nusantara. Namun pemerintah harus memberi kesempatan kepada putra-putri daerah agar mereka tidak menganggur selama bertahun-tahun. Tim Liputan, Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan 207 SKP 3K tenaga kesehatan yang memenuhi syarat kelulusan pada formasi tahun 2023. Hal ini merupakan penantian yang panjang yang patut disyukuri dan dijalankan dengan baik. Penyerahan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau SKP 3K tenaga kesehatan dilaksanakan di aula kantor Bupati. Surat keputusan ini diserahkan langsung oleh Bupati Boven Digul Hengki Yaluo. Sebelumnya, penyerahan SK ini merupakan penantian panjang para petugas kesehatan yang dinyatakan lulus pada formasi 2023. Diketahui dari 420 formasi, hanya 207 tenaga kesehatan yang dinyatakan lulus memenuhi syarat kelulusan dan bisa mendapatkan SK ini. Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan PSDM Boven Digul, Patricius Dado mengatakan, mulai dari formasi tahun 2023, para tenaga kesehatan sudah menanti selama 1 tahun. Diakui dalam prosesnya mendapat banyak hambatan, sehingga penyerahan SK menjadi lama. Akan tetapi, berkat kerja keras dari Bupati maupun pemerintah daerah, penyerahan surat keputusan ini bisa dilakukan pada tanggal 27 Juni kemarin. Masalah P3K ini kan sebuah penantian yang sangat panjang. Mulai dari formasi 2023, adik-adik yang nakes ini dari sudah penanti selama 1 tahun. Karena sebuah penantian yang panjang, sehingga dalam proses ini kan banyak sekali hambatan, sehingga prosesnya ini menjadi lama. Tetapi berkat kerja keras dari Pak Bupati, pimpinan daerah yang memfasilitasi BKD untuk menyelesaikan, makanya bisa diselesaikan dan pada hari ini bisa menerima SK P3K nakes formasi tahun 2023. Yang pertama, yang kedua, harapan dari pemerintah daerah dalam hal Bupati, Dinas Kesehatan untuk bagaimana supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Karena ASN ada 2 jenis, ya, pegawai sipil dan P3K. Mereka hak juga kurang lebih sama. Artinya proses selanjutnya itu hanya mereka belum ada regulasi yang mengatur pertimbangan mereka untuk ini masih tetap seperti ini. Selanjutnya, Patricius menjelaskan, ada 2 jenis ASN di negara ini, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. Namun, hak kedua ASN tersebut kurang lebih sama. Oleh karena itu, proses selanjutnya belum ada regulasi yang mengatur, artinya pertimbangan P3K masih dalam kontrak kerja tersebut. Dirinya berharap untuk P3K tenaga kesehatan yang sudah menerima SK bersyukur dan menjalankan tugas dengan baik, melayani masyarakat di 20 distrik dan 112 kampung di Kabupaten Boven Digul. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Satuan Polisi Pamong Praja bagian pemadam kebakaran melakukan pelatihan simulasi di halaman kantor Bupati Boven Digul. Pelatihan ini akan terus dilakukan untuk membimbing pegawai damkar agar lebih siap dan siaga dalam penanganan musibah kebakaran. Unit pemadam kebakaran yang merupakan salah satu bidang di bawah naungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Boven Digul melakukan pelatihan simulasi penanganan musibah kebakaran. Pelatihan simulasi ini dilakukan untuk membimbing para pegawai damkar agar siap dan siaga memberikan pelayanan penanganan musibah kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Boven Digul, Lazarus Kupon mengatakan, pelatihan ini akan terus dilakukan hingga para petugas bisa memahami tupoksinya sebagai penjinak api. Diakui selama ini setiap adanya musibah kebakaran, pihaknya kerap mendapat sorotan masyarakat karena damkar dinilai lambat dalam merespon setiap kejadian. Namun hal itu kembali diluruskan, lambatnya gerak cepat damkar Boven Digul karena minimnya sumber daya, baik SDM maupun fasilitas damkar. Bahkan pos pemadam kebakaran, menara air, dan berbagai sarana lainnya belum dimiliki karena keterbatasan anggaran. Namun menurut Lazarus Kupon, keterbatasan ini bukan menjadi halangan, sebaliknya menjadi motivasi tersendiri untuk terus berlatih dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Kita sudah siap, cuman itu kalau semua sarana prasarana lengkap. Tapi kemarin banyak mobil yang mobil 01 itu baru keluar, yang jalan ini
sering ngambak-ngambak begitu, sehingga terus anak-anak waktu itu belum ada pos, masih tinggal di rumah. Ketika dengar, lari datang ambil mobil di sini, keluar lagi pergi ambil air di tempat lain, baru ke TKP. Dari rumah ke tempat parkir mobil itu waktu. Dari tempat parkir mobil ke ambil air waktu. Isi air waktu. Ke sana waktu, rumah sudah habis. Jadi kurang. Lazarus Kupun menjelaskan, pelatihan ini akan terus dilakukan setiap minggu hingga petugas damkar yang notabene aparatur sipil negara ini bisa memahami tupoksinya sebagai petugas pemadam kebakaran. Diakui pelatihan semacam ini harusnya dilakukan secara spesifik, namun karena keterbatasan berbagai sumber daya yang ada, sehingga mulai dilakukan pengenalan dasar tupoksi pemadam kebakaran. Harapannya melalui simulasi ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi petugas agar mereka bisa lebih siap dan siaga setiap saat. Kabid Damkar juga berharap pos pemadam dan fasilitas pendukungnya bisa segera dibangun agar petugas bisa lebih siaga untuk meminimalisir terjadinya musibah kebakaran yang kini terus terjadi hampir setiap saat. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pejabat Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, melaksanakan kunjungan kerja ke Distrik Jair untuk melihat langsung CSR perusahaan-perusahaan terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Kunjungan ini diperinci oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, yang menyebutkan inisiatif pejabat gubernur ini merupakan bagian dari komitmen serius pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam memastikan kegiatan industri harus memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pada kunjungan kerjanya ini, pejabat gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanpo, telah melihat secara langsung
bagaimana perusahaan-perusahaan di distrik Jair mengimplementasikan CSR mereka. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan perusahaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang berarti. Jeffrey juga mengatakan hasil pertemuan dengan PJ Gubernur yaitu membahas terkait CSR, di mana dana yang diberikan kepada masyarakat atas hasil yang didapat oleh perusahaan. Diketahui perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi, dan pemberdayaan. Hasilnya beberapa perusahaan telah menjalankan CSR tersebut dan masyarakat mengakui bahwa mereka telah merasakan dampak positifnya terutama di bidang kesehatan. Hasil pertemuan kemarin intinya kita berbicara tentang CSR. Dana yang diberikan kepada masyarakat atas hasil yang didapat oleh perusahaan. Nah, itu perusahaan sudah melakukan kalau tidak salah ada 5 program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi, pemberdayaan. Hasilnya diakui bahwa khusus untuk beberapa perusahaan yang ada di daerah Jair, distrik Jair, masyarakat mengakui bahwa untuk kesehatan mereka sangat diperhatikan. Kunjungan pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat Bovendigul, umumnya dan khususnya distrik Jair. Diakui Jeffrey Nirahua, pemerintah Bovendigul akan mendukung penuh upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam memastikan implementasi CSR yang efektif dan berkelanjutan di seluruh Papua Selatan, khususnya di Bovendigul. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momen evaluasi, tetapi juga langkah konkret dalam membangun sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Papua Selatan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Meskipun beberapa perusahaan di distrik Jair telah melaksanakan program CSR dalam berbagai sektor, namun masyarakat setempat masih menyoroti masalah pendidikan yang dinilai belum terpenuhi secara baik. Dalam kunjungan kerjanya ke beberapa perusahaan di distrik Jair, pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanko melakukan tatap muka bersama pihak perusahaan dan masyarakat setempat. Kesempatan tatap muka tersebut, pihak perusahaan mempresentasikan berbagai program CSR yang telah dilakukan. Meski demikian, masyarakat setempat masih menyoroti masalah pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya tersentuh dengan baik. Hal ini disampaikan staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Sekretariat Daerah Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua. Menurutnya, dari hasil pertemuan tersebut, masyarakat mengakui bahwa meskipun implementasi CSR di beberapa perusahaan telah dilakukan, namun masalah pendidikan masih menjadi sorotan utama. Masyarakat merasa bahwa upaya perusahaan dalam mendukung sektor pendidikan masih kurang memadai, sehingga mereka meminta kepada pihak perusahaan lebih intens lagi memperhatikan masalah pendidikan agar kualitas pendidikan anak-anak setempat bisa terlaksana dengan baik. Hasilnya diakui bahwa khusus untuk beberapa perusahaan yang ada di daerah Jair, distrik Jair, masyarakat mengakui bahwa untuk kesehatan mereka sangat diperhatikan, tetapi masih kurang dalam hal pendidikan dan mereka ingin sekali untuk diperhatikan lebih intens lagi oleh pihak perusahaan sehingga pendidikan anak-anak mereka bisa terlaksana. Jeffrey juga mengungkapkan masyarakat distrik Jair pada umumnya mengapresiasi program CSR yang dilakukan pihak perusahaan dengan memperhatikan masalah kesehatan, lingkungan hidup, dan ekonomi masyarakat lokal. Tetapi akses terhadap pendidikan yang berkualitas tetap menjadi tantangan besar bagi mereka karena sektor pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di distrik Jair. Mereka berharap perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan komitmennya dalam mendukung pendidikan dengan lebih baik lagi. Di sisi lain, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul dan pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus mendukung upaya perbaikan dalam implementasi CSR, termasuk peningkatan kontribusi perusahaan dalam mendukung sektor pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita.
Noob bagen, gup bagenep, gup bagenep, noob bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.